warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan sedikit tentang bilangan berpangkat bulat positif. Kalian juga pasti pernah belajar tentang bilangan bulat yang berpangkat. Misalnya ada 7 kali 7 itu nanti akan sama dengan 7 pangkat 2. 5 kali 5 kali 5, 5-nya sebanyak 3 berarti 5 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5, berarti ini bisa ditulis dalam bilangan pangkat 4 pangkat 5. Kalau saya menuliskan 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5, itu bilangan pangkat. Jadi bilangan berpangkat itu merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Di sini misal ada A pangkat N, di mana A ini dinamakan bilangan pokok dan N-nya ini dinamakan bilangan pangkat atau eksponen. Jadi misalnya ada 7 pangkat 3, 7 ini namanya bilangan pokok dan 3 ini dinamakan bilangan eksponen atau pangkatnya. Untuk selanjutnya sifat-sifat bilangan pangkat. Yang pertama, perkalian bilangan pangkat. Jika ada bentuk 2 pangkat 4 dikalikan 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkatnya dijumlah sehingga menghasilkan 2 pangkat 7. Kenapa kok dijumlah? Coba kita jabarkan. 2 pangkat 4 itu akan sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 dikalikan dengan 2 pangkat 3 berarti perkalian 2 kali 2 sebanyak 3. Kita hitung semuanya, banyaknya 2 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 akan sama dengan 2 pangkat 7. Jadi jika ada perkalian bilangan pangkat, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jika ada 2 pangkat 10 dikali dengan 2 pangkat 5 akan menghasilkan 2 pangkat 15. Ini sifat bilangan pangkat. Dari mana 2 pangkat 15? Dari 2 pangkatnya 10 ditambah 5. Sifat bilangan pangkat. Untuk sifat yang kedua, pembagian bilangan pangkat. Pembagian bilangan pangkat misal ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Untuk sifatnya pangkatnya dikurangi, jadi tinggal 2 pangkat 1. Jika ada 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 6, maka akan menghasilkan 2 pangkat 10 pangkatnya dikurangi 6 akan menghasilkan 2 pangkat 4. Jika ada 5 pangkat 17 dibagi 5 pangkat 10 akan menghasilkan 5 pangkatnya 17 dikurangi 10 sama dengan 5 pangkat 7. Sifat yang kedua, pembagian. Jika ada bilangan pokoknya sama dipangkatkan terus dia dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Ini sifat kedua. Untuk sifat yang ketiga, perpangkatan dalam bilangan pangkat. Ada bilangan pangkat 2, pangkat 3 dipangkatkan lagi 4, maka pangkatnya tinggal dikalikan saja. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4, tinggal 2 pangkat 3 kali 4 akan menghasilkan 2 pangkat 12. Jika ada soal 3 pangkat 10 dipangkatkan lagi 5, maka akan menghasilkan 3 pangkat 10 dikalikan 5 menghasilkan 3 pangkat 50. Jadi sifat yang ketiga, jika ada bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan, berbeda dengan perkalian. Ini yang sifat perpangkatan. Soal lagi, jika ada 5 pangkat 7 dipangkatkan lagi 2 akan menghasilkan 5 pangkat 14. Seperti itu. Sifat selanjutnya, pangkat 0. Berapapun bilangan yang akan dipangkat 0 akan menghasilkan 1. Misalnya 999 dipangkat 0 mesti hasilnya selalu 1. 100 pangkat 0 hasilnya akan selalu 1. 1000 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 pangkat 0 hasilnya akan selalu
1.250.000 di pangkat 0, hasilnya akan selalu 1. Berapapun bilangannya, jika di pangkat 0 hasilnya 1. Itu sifat kelima. Sifat selanjutnya pangkat negatif. Pangkat negatif, misalnya ada 2 pangkat negatif 2, dia akan berubah jadi 1/2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 nya ini ditaruh di bawah, jadi 1/4 itu. Atau misalnya 3 pangkat negatif 5, berarti dia jadi pangkat positif ketika 1/3 pangkat 5. Jadi 3-nya dirubah ke bawah jadi penyebut. Jadi penyebut sehingga dia pangkatnya positif. Kalau ada 7 pangkat negatif 9, berarti hasilnya 1/7 pangkat 9. Biar pangkatnya jadi positif. Itu pangkat negatif. Untuk selanjutnya, menyatakan perpangkatan dalam bentuk bilangan biasa. Contohnya, jika ada 10 pangkat 5 akan sama dengan 100.000. Nolnya ada 5 karena pangkatnya 5. Jika saya menuliskan 10 pangkat 3, artinya nolnya ada 3, berarti 1, 2, 3, artinya 1000. Itu penyingkatkan. Kalau saya nuliskan 1 juta, berarti dia bisa ditulis dalam bentuk bakunya 10 pangkat 6, begitu. Kalau saya nuliskan 18 juta, ini bisa disingkat atau bentuk bakunya 18 dikalikan 10 pangkat 6. 2 kali 10 pangkat 5, artinya 2 dikalikan 100.000. Kenapa kok 100.000? Karena 10 pangkat 5, sehingga hasilnya 200.000. Contoh lagi, 0,2 kali 10 pangkat 5. 0,2 bisa kita tulis 2/10. Ini pelajaran kelas 1 pecahan desimal. 2/10 dikalikan 100.000. 10 pangkat 5 kan ya 100.000 itu, maka hasilnya 20.000. Contoh lagi, 10 pangkat negatif 5. Tadi pelajaran yang sifat-sifat bilangan pangkat, kalau negatif dirubah ke bentuk pecahan jadi 1/10 pangkat 5. Maka hasilnya 1/100.000. Maka hasilnya desimal 0,0000, nolnya sebanyak 4 terus dikasih 1. Artinya di belakang koma harus 5 angka. Seperti itu. Contoh lagi, jika